informasi resmi dari Ahok diunggah di YouTube tanggal 26 Mei 2016. Esensinya dikatakan Ahok tidak akan bisa jadi presiden kalau tidak didukung pengembang. Ya, jadi kalau ditanya siapa anatominya, salah satu yang disebut di situ adalah, nah lalu Anda dapat apa? Lalu Anda diam saja dengan kondisi penjajahan seperti ini. Silakan saja direnungkan, tapi minimal saya sudah bersuara, ya. Oke, Bang. Dengan ini kita harapkan sebetulnya ada perhatian minimal dari Pak Jokowi supaya tidak ngomong kalau dia tidak ngerti, pembisiknya ini kalau perlu dipecat. Tapi kalau dia happy dengan itu ya sama saja sebetulnya. Dia bagian dari oligarki itu sendiri. Ini terhadap pertanyaan itu, kalau kita tunjuk hidung itu, kalau tidak punya data nanti bisa jadi delik ya untuk ditangkap. Pak, saya ingat tuh pengalaman Pak Said ya, Pak Mossad itu tentang Luhut. Sekarang juga Mas Haris sedang proses juga terkait Luhut. Tapi memang salah satu biang kerok ya, mungkin yang utamanya itu ya Luhut. Ya, lalu bekerja sama dengan presiden yang konon hanya petugas partai katanya. Tapi ini sekalian juga kita bicara soal siapanya itu ya. Jadi Jokowi misalnya waktu mencalonkan diri menjadi gubernur DKI itu ada informasi resmi dari Ahok diunggah di YouTube tanggal 26 Mei 2016. Esensinya dikatakan Ahok tidak akan bisa jadi presiden kalau tidak didukung pengembang. Ya, jadi kalau ditanya siapa anatominya, salah satu yang disebut di situ adalah Agung Podomoro Group. Itu salah satu biang keroknya itu. Ya, yang mana kalau kita ikuti proses pengadilan terhadap Sanusi, anggota DPRD yang terlibat suap menyuap, itu dia masuk penjara. Tapi yang dari Agung Podomoro Group itu tidak ada satupun. Ya, kenapa bisa begitu? Karena memang oligarki itu sudah ada di mana-mana. Salah satunya itu adalah di KPK. Karena itu pula Ahok yang mengaku tadi didukung pengembang misalnya, dia juga terlibat banyak kasus. Ya, ada kasus pembangunan jembatan silang di Semanggi, kemudian menggunakan dana CSR, tanah di Cengkareng, rumah sakit Sumber Waras dan sebagainya. Itu semuanya ada kaitan dengan konglomerat. Dan ada kasus-kasus di mana alat bukti sudah lebih dari cukup untuk dia sebetulnya sudah secara hukum menurut aturan yang ada pantas untuk diadili. Tapi kembali lagi cengkraman konglomerat itu ada sampai ke KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung, maka loloslah Ahok. Dan sebetulnya kalau mau diusut lebih lanjut ya, kalau Ahok bilang Presiden Jokowi hanya bisa jadi presiden karena didukung pengembang, ini kan proses pendukungan ini melanggar aturan sekian banyak ya, undang-undang, PP, Permen dan sebagainya, termasuk juga sebetulnya Perda. Tapi kalau tidak ada proses ya Ahok lolos, Jokowi juga lolos. Tapi yang lebih penting adalah tadi pertanyaan Mas Slamet tentang peran dari oligarki itu sudah sangat nyata. Ada yang bisa kita tunjuk hidung, ada juga yang tidak. Nah, kemudian sedikit lagi sebelum ke Minerba, misalnya ya,
Jokowi itu bilang waktu Pilpres 2019, waktu kampanye, disebutkan bahwa 5 tahun ke depan saya sudah nggak ada beban. Bukan tidak ada, nggak ada beban. Ya. 5 tahun ke depan saya sudah nggak ada beban. Tapi ternyata mungkin bebannya untuk dia tidak. Tapi anak menantu itu ya bisa jadi wali kota atau kepala daerah, ya itu jelas ada peran dari oligarki, termasuk yang bulan lalu cukup ramai di media sosial, bagaimana anaknya itu punya kekayaan puluhan miliar, mungkin sudah lebih ya saya kira. Itu dari mana kalau bukan dari oligarki? Oke, nggak ada beban, tapi ternyata itu dimanfaatkan ya untuk dengan begitu anak menantu juga sudah menikmati peran beliau sebagai presiden lewat dukungan oleh oligarki kepada keluarganya sendiri, begitu ya. Jadi saya kira ini kalau sudah bicara dengan raja pembohong ya seperti itulah ya, hanya banyak lip service. Tapi pada kenyataannya fenomena yang ada terbuka di publik itu ya seperti itu, gitu, ya kan. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan Minerba, kita mencatat produk oligarki ya sejak Undang-Undang KPK, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu perlawanan rakyat sampai mahasiswa, buruh dan sebagainya itu turun untuk menolak, itu sangat masif. Lalu di sana banyak basa-basi, pakar-pakar diundang ke istana, tapi akhirnya undang-undang itu lolos dan itu adalah produk oligarki. Itu yang pertama. Lalu diikuti di tahun 2020 itu dengan 4 produk oligarkis. Ya, ada Undang-Undang nomor 1 2020 itu adalah perubahan dari Perpu 1 2019 atau 20, pokoknya itu undang-undang tentang corona. Disusul dengan undang-undang, itu akhirnya nanti menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Kemudian undang-undang nomor 3 2020 tentang Minerba. Kemudian ada undang-undang Ciptaker nomor 11 2020. Kemudian ada undang-undang MK. Itu nomor 7 2020. Jadi 4 undang-undang di 2020 ini sangat nyata merupakan undang-undang produk dari aliansi penguasa dengan pengusaha yang diendos oleh wakil rakyat melalui proses pembentukan yang tertutup, ya, melanggar prinsip pembentukan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, masalahnya, saya tadi menyebutkan tentang Undang-Undang MK. MK itu tidak konsisten waktu bicara tentang menolak undang-undang yang terakhir diputuskan tentang inkonstitusional bersyarat. Ya, itu kaitannya dengan Undang-Undang Ciptaker. Ya, alasannya kan karena undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi. Kalau kita baca, makanya disebut inkonstitusional. Konstitusi ini membuat aturan operasionalnya ke Undang-Undang 12 2011. Tapi modusnya sebetulnya sama yang berlaku untuk Undang-Undang Minerba. Ya kan, artinya sebetulnya Undang-Undang Minerba pun otomatis itu sama statusnya seperti ini inkonstitusional, ya. Tapi faktanya itulah hasil dari
oligarki yang membuat undang-undang secara tertutup, ya, terburu-buru kejar target dalam berapa bulan harus selesai, tapi sekaligus itu melanggar konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tapi apa sebetulnya di balik itu? Di balik itu tujuannya adalah bagaimana oligarki itu bisa tetap mencengkram, mendominasi penguasaan, kalau bicara minerba ya penguasaan sumber daya alam, dan itu kita bisa lihat bagaimana sebetulnya kontrak PKP 2B untuk 6 atau 7 perusahaan yang sudah harusnya diakhiri dan otomatis ya mestinya kalau DPR dan pemerintah itu menjalankan aturan sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku, maka itu harus diserahkan pengelolaannya kepada BUMN. Tapi karena cengkraman oligarki inilah, apalagi ada beberapa menteri yang sangat berkepentingan, misalnya tadi kembali lagi namanya Luhut, ya itu punya banyak, mungkin bukan PKP 2B tapi IUP, karena atau IPK, karena faktanya Undang-Undang 3 2020 itu juga memberikan kesempatan perpanjangan otomatis bagi pemilik IUP, pemegang IUP. Artinya diuntungkan juga dengan aturan yang baru itu. Memang ada putusan MK, tapi jangan banyak berharap lah ya kalau sepanjang oligarki ini masih berkuasa. Sedangkan yang sudah diputuskan MK tidak berlaku saja ya. Sejak 2012 sebetulnya Undang-Undang Migas itu sudah tidak berlaku. Maka perlu ada pembentukan undang-undang baru. Tapi kalau oligarki bilang nggak usah diburu-buru buat, ya mereka bisa tahan itu sampai sekarang sudah memasuki tahun ke-10 Undang-Undang Migas itu, sehingga oligarki tetap leluasa berkuasa, mencengkram. Misalnya kalau BV Migas dibubarkan, maka penggantinya adalah lembaga baru yang dibentuk sesuai dengan perintah undang-undang yang baru. Tapi karena undang-undang baru tidak kunjung dibuatlah lembaga interim SKK Migas, yang sebetulnya disitulah tempat bernaungnya kepentingan oligarki untuk mengeruk kekayaan negara. Nah, kembali ke soal minerba, ini sebetulnya juga kalau kita bicara, misalnya kemarin beredar surat PLN teriak-teriak bisa nanti pembangkitnya akan mati sebagian karena tidak ada pasokan batu bara. Kenapa bisa begitu? Karena memang harga batu bara dunia sekarang masih di atas $100 per ton. Sementara menurut aturan yang ada, khusus untuk PLN dan sejumlah sektor industri, itu harga DMO-nya, domestic market obligation-nya itu $70. Jadi mau berapapun harga batubara dunia, mereka untuk sektor-sektor ini, terutama PLN, itu harus menjual maksimum $70 untuk tingkat kalori 6.332. Ya, jadi kalau kalorinya misalnya 5.000, ya 5.000 per 6.332 kali 70, itu pasti lebih murah. Tapi yang lebih penting adalah kenapa kok bisa bahwa PLN itu tidak mendapat pasokan sebagaimana mestinya. Padahal DMO itu hanya 25%. 75%-nya silakan diekspor. Tapi karena harga tinggi, oligarki itu tidak memasok. Nah, kalau pemerintah itu tidak membuat aturan dan sanksi, ini bisa akhirnya kebutuhan PLN itu tidak terpenuhi. Itu saya kira peran dari oligarki. Tapi yang juga sangat penting adalah bahwa aset negara yang nilainya itu antara 3.000 sampai 7.000 triliun, ya cadangannya itu nilainya seperti itu, 3 sampai 7.000 triliun, dengan catatan itu harga rata-rata 10 tahun terakhir yaitu sekitar $70. Ya, itu
mestinya menerapkan sistem windfall profit tax. Dan itu dilakukan oleh Malaysia, India, atau juga Inggris. Waktu harga naik, mestinya pajaknya ditambah supaya adil. Tapi yang ada sekarang itu yang namanya pemerintahan oligarki, DPR yang dikuasai oligarki ini tidak merasa penting, sehingga terjadilah ketidakadilan. Sumber daya minerba punya rakyat, punya negara, tapi giliran harga tinggi itu yang menikmati adalah segelintir pengusaha batubara, dan yang namanya penguasa tidak merasa penting untuk menciptakan keadilan atas aset negara ini. Jadi bukti konkret tentang kejahatan rezim, ya, salah satunya adalah tadi membuat undang-undang memperpanjang dominasi pengusaha, termasuk asing di dalam, karena kalau kita teropong lebih detail sebetulnya, karena perusahaan itu mayoritas go public, sekitar 40% dari penikmat keuntungan dari sektor batubara itu adalah asing, apakah itu lewat pemilikan saham maupun ataupun di bursa maupun langsung, ya, seperti ada namanya BIFA kalau tidak salah itu dari India, itu punya saham masing-masing sekitar 25% di KPC dan Arutmin, itu dua-duanya punya Bakri. Jadi Indianya di situ sangat dominan. Jadi artinya dengan untung yang besar tadi sudah di atas $150 per ton, maka sebagian sebetulnya dinikmati oleh orang asing gitu. Sementara DPR dan pemerintah dan Jokowi sendiri tidak merasa penting untuk menerapkan windfall profit tax. Nah, lebih lanjut lagi, sebetulnya kenapa bisa dapat $70 bagi PLN? Karena kan ini dinikmati oleh seluruh rakyat. Ya kan? Sama juga dengan yang namanya CPO. Tahun ini mungkin harganya sudah naik lebih dari 70%. Giliran harga CPO naik itu, harga di dalam negeri itu mestinya kan bisa dikendalikan. Khusus dalam negeri, pemerintah bisa atur. Atau terapkanlah windfall profit tax. Ya, apalagi kita bicara Pancasila, itu dua sila. Itu kata kunci menggunakan kata adil itu ada di dua sila. Sila kedua dan kelima. Adil itu sangat penting. Tapi fakta di lapangan sektor batubara begitu bicara adil, adilnya tidak ada. Itu dinikmati konglomerat dan oligarki. Sektor sawit juga sama, ya. Sudahlah dia banyak mengemplang pajak, konon katanya hanya 1/4 dari kewajiban mereka bayar pajak dan retribusi itu yang terbayar masuk ke kas negara. 3/4-nya itu banyak dikemplang. Dan jangan lupa juga investor sawit itu lebih banyak dari luar negerinya dibanding dari dalam negerinya. Nah, sudahlah itu tahu banyak asing dan orang-orang konglomerat itu bukannya diupayakan supaya ada keadilan. Ya, karena itu saya kira kembali ke pertanyaan Mas Slamet tadi, cengkraman itu saya katakan bukan akan berakhir, malah ini akan semakin kuat. Kemudian kalau saya tidak ada beban, karena tinggal 5 tahun lagi waktu ngomong 2019, tapi saya yakin beban itu pindah ke keluarga. Oligarki akan terus berlanjut dan jangan harap ada perbaikan kalau tidak ada perlawanan dari rakyat. Saya bukan memprovokasi, tapi Anda mau ngarap siapa? Coba aja dibayangkan. Harapan Anda siapa nih? Semua nih para peserta maupun para pendengar. Kalau bukan Anda sendiri harus berbuat. Kalau tidak ya kita terus dihisap dengan berbagai cara, ya, manipulasi. Sedangkan orang yang menderita aja, sedang banyak yang sakit, yang kehilangan pekerjaan, itu mereka tega untuk korupsi.
ya, lewat PCR atau bantuan sosial oleh Kementerian Sosial, ya, apalagi seperti ini mereka bisa rekayasa. Apalagi tadi saya sebutkan aturannya sudah jelas sudah tidak berlaku, toh mereka tetap pertahankan. Atau mereka bisa juga seperti yang terakhir saya ingin sampaikan, menyangkut mineral, ya, yang saya sampaikan juga acara teman-teman kita beberapa 2 hari yang lalu tentang apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tanggal 27 Desember, hari Senin yang lalu, ya, jadi masih hot ini. Tapi hotnya itu adalah saya tidak tahu dia bohong atau karena dia tidak tahu. Tapi faktanya peresmian smelter itu ada namanya Virtu Dragon Nickel Industry. Kemudian Obsidian Stainless Steel. Lalu yang ketiga ada namanya Gunbuster Nickel Industries. Di 3 tempat itu beliau datang. Tapi beliau mengucapkan omong kosong. Disebutkan bahwa ini ada nilai tambah sampai 14 kali. Jadi waktu tanggal 18 November, ngomongnya nilai tambah nikel itu 10 kali. Sekarang naik jadi 14 kali. Secara teoritis, sebetulnya bisa sampai 19 kali asal benar-benar diterapkan. Artinya apa? Kita mulai nambang, kita mengolah, kita memurnikan, kemudian setelah itu kita membentuk, ada namanya forming, lalu terakhir kita melakukan fabrikasi, sampai akhirnya dapat barang jadi. Nah itu benar, dapat 19 kali nilai tambah. Ya, tapi faktanya yang ada di industri nikel rata-rata itu hanya 4 kali. Ya, kemana sisanya itu? Ternyata banyak namanya NPI, ya, nickel pig iron atau ferronikel. Itulah yang lebih banyak diekspor dan nilai tambahnya itu masih baru 4 kali. Dan ini dikonfirm oleh teman-teman di LPEM UI, mengkaji tentang nilai tambah sektor nikel itu hanya sekitar 4 kali. Sisanya kemana itu? Sisanya diproses di Cina. Kenapa bisa begitu? Karena memang Cina juga mengatur. Di satu sisi rezim kita ini bekerja sama dengan konglomerat dan Cina atas nama FDI, investasi lapangan kerja, tapi di sisi lain Cina punya strategi. Ngapain juga saya sampai bereskan nilai tambah itu 19 kali kalau saya punya kesempatan dan teknologi dan uang dan orang untuk mendapatkan nilai tambah lebih besar, ya sudah, saya cukup sampai ferronikel atau nickel pig iron, maka sisanya itu diproses di Cina. Kalaupun ada produk akhirnya itu hanya namanya stainless steel. Mungkin itu nilai tambahnya bisa 10 kali. Tapi itu hanya minim, mungkin sekitar 5-10% saja. 90%-nya itu diatur oleh Cina dan konglomerat. Dan saya kira yang lebih dominan itu adalah Cina. Nah, jangankan bicara nilai tambah, lapangan kerja saja yang menurut aturan yang ada, bahwa pekerja itu kalau SD, SMP, SMA itu tidak eligible untuk bekerja di sana. Ini mayoritas pekerja di VDNI dan OSS tadi, Obsidian Stainless Steel yang saya sebut itu. Saya punya teman, dia membuat kajian, dan dia mengikuti informasi dari perusahaan itu meskipun dalam bahasa Cina. Dia akses lalu dia terjemahkan, ditemukan mayoritas bekerja di 2 atau 3, ya. Demi saya sebut tadi VDNI, OSS, dan terakhir itu Gunbuster Nickel. Ini sebenarnya satu kelompok ini, bersaudara. Silakan aja nanti bapak-bapak, ibu sekalian baca di Kompas tanggal 26. Cetak. Disebutkan itu 3 bersaudara dan modusnya sama. Pekerja SD SMP-nya mayoritas. Tapi disitulah Jokowi
meresmikan dan menggembar-gemborkan tentang nilai tambah dan lapangan kerja, tapi ternyata lapangan kerja bagi TKA Cina. Belum lagi sebagian dari TKA itu gajinya dibayar di Cina. Jadi Anda dapat nilai tambah apa dari situ? Jadi saya kira cengkraman itu akan terus berlanjut. Ya, terakhir sekali saya sampaikan waktu acara yang lalu, kita bicara tentang ke depan bagaimana mobil listrik akan berkembang dan Indonesia itu membanggakan diri punya sejumlah unsur mineral sebagai bahan baku untuk baterai mobil listrik. Tapi harap dicatat, tahun ini atau awal tahun ini jumlah smelter yang sudah dibangun konglomerat dan mungkin ada BUMN di sana, yaitu Antam atau Main ID, dan sebagian saham Antam ada di Vale, tapi itu hanya mungkin sekitar 5-10%, tidak sampai 10, mungkin 7%. Sisa itu adalah milik konglomerat dan Cina mayoritas, dan dengan jumlah smelter yang begitu banyak, maka cadangan itu mungkin hanya cukup sekitar 14 tahun lagi ke depan. Nah, kalau setelah itu kita butuh untuk baterai, jangan dikira kita bisa punya ketahanan mineral untuk baterai tadi. Kalau sekarang sudah jor-joran, kita terus biarkan itu konglomerat dan oligarki dan Cina mengeruk mineral nikel itu tanpa ada kontrol atas nama FDI, lapangan kerja, penerimaan negara yang semuanya itu adalah omong kosong. Dan saya kira kita harus tekan DPR karena konon ada satu partai besar atau beberapa partai besar itu menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan Cina itu. Makanya kenapa Ketua Golkar itu waktu mendampingi Jokowi tanggal 27 Desember itu ikut membanggakan bahwa akhir tahun ini penerimaan 20,6 miliar dolar dari sektor nikel saja katanya. Tapi padahal di sana bea masuk sudah nol, bea ekspor nol, PPH nol, PPN nol, gaji karyawan pun dibayar di Cina mayoritas. Lalu TKA-nya juga itu, TKA mayoritas adalah Cina dan levelnya pun SD masuk di sana gitu. Nah, lalu Anda dapat apa? Lalu Anda diam saja dengan kondisi penjajahan seperti ini. Silakan saja direnungkan, tapi saya minimal saya sudah bersuara ya. Oke, Bang. Dengan ini kita harapkan sebetulnya ada perhatian minimal dari Pak Jokowi supaya tidak ngomong kalau dia tidak ngerti, pembisiknya ini kalau perlu dipecat. Tapi kalau dia happy dengan itu ya sama saja sebetulnya, dia bagian dari oligarki itu sendiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ilustrasi